Di tangan kiri gua kayak gua ngerasa kayak ada aliran setrum yang jalan, kayak setrum tek 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 tek. Dia nengok ke belakang ke arah muka gua, terus dia bilang dengan suara kayak suara nenek-nenek gitu. Dia bilang, "Kalian pikir kalian pintar. Kalian hanyalah orang-orang bodoh. Kami semua masih di sini." Di tanjakan itu sebenarnya kita udah diincar buat dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Catur di channel Ruang Belantara. Kali ini saya kedatangan teman saya, teman seprofesi, teman satu kerjaan yang bernama Abi. Gimana, Bi? Oke, alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Masih sama video-videoan menggunakan drone. Jadi gue ini fotografer. Jadi ini tim gue juga. Abi ini sebagai videografer, pilot drone juga. Jadi kita suka kerja bareng, bikin wedding, kebanyakan wedding, kita main wedding kayak gitu. Jadi kali ini kita akan ngobrolin pengalaman kita ya, Bi ya. Waktu itu betul. Pengalaman mistis kita. Waktu itu sekitar tahun berapa sih kita kejadiannya? 2020. Bukan dong. 2019. 18 dong. 18 kalau 18 ya? 18. 2018. 19 kan udah mulai corona. Ya 2018 akhir. Kejadiannya 2018 akhir. Jadi ceritanya gua ada klien untuk prewedding. Jadi berdua ini ada klien buat photoshoot prewedding di daerah Sukabumi di sebuah wisata gitu. Setelah kita meeting nih dengan si klien tersebut, dia menentukan lokasi di satu tempat tersebut. Tempat kita nggak usah nyebutin tempat ya, nanti kalian pokoknya ujung lah, ujung Sukabumi lah. Kalian tebak-tebak aja lah di komentar. Jadi si klien ini sebut aja si Mas A dan Mbak B lah ya. Berdua ini sangat jatuh cinta lah dengan tempat tersebut. Jadi dia pengen di private-nya nanti pengen dipoto di situ. Foto di situ. Karena sebelumnya dia udah pernah ke situ. Ya benar, sebelumnya dia pernah ke situ dan jatuh cinta dengan tempat tersebut. Singkat cerita, kita sudah janjian di hari yang sudah ditentukan. Hari yang sudah ditentukan. Janjian dia menunggu di keluar tol Ciawi ya waktu itu ya. Nah dia di pintu luar tol Ciawi, dia menunggu di situ dan kita berlima bawa mobil. Gue, si Pepet, Kendil, satu lagi makeup artis kita, sebut saja namanya Vivi lah ya. Nama samaran sebut saja namanya Vivi, makeup artis kita. Nah dia cewek sendiri nih di tim kita. Nah gue ini ngajak yang namanya si Kendil ini sebagai gantinya nyetir buat saya. Jadi nanti gantian, gue nyetir duluan rencananya, nanti pas pulangnya si Kendil. Jadi biar gue nggak terlalu capek juga kan. Jadi singkat cerita, kita jemput si klien ini di pintu keluar tol Ciawi. Setelah kita janjian, kita sudah ketemu sana sekitar maghrib ya, baru ketemu ya. Nah, maghrib itu udah kita nyampe, udah mau gelap, kita nyampe, kita beli perbekalan sedikit, terus dia naik ke mobil kita, terus kita jalan mulai ke arah Sukabumi. Selama perjalanan sih, perjalanan berangkat tidak ada masalah, tidak ada kendala, aman-aman aja. Terus setelah sampai itu subuh-subuh kita di tempat wisata tersebut, kita makan-makan dulu ya di warung ya. Kita istirahat, ya mie instan lah, ngopi-ngopi, ngeteh, make up sambil make up, nungguin pagi juga. Nah seharian itu jadi dari pagi sampai sore itu, singkat cerita kita mengadakan foto session di beberapa tempat di lokasi tersebut, di kawasan tersebut. Berjalan lancar alhamdulillah. Sampai maghrib kita kelar down acaranya. Setelah itu kita makan-makan.
mengisi perut lah yang udah lapar dari seharian kan udah bekerja capek banget. Kira-kira kita istirahat sambil makan itu sekitar jam 9 ya. Ya sampai sekitar jam 9-an ya kalau nggak salah. Ya. Sekitar jam 8 jam 9-an lah. Setelah itu kita bergegas lah untuk langsung pulang. Jadi kita nggak nginep di tempat tersebut. Nah, pas perjalanan pulang tersebut gantian kan yang nyopir si temen gua ini satu lagi yang tadi si Kendil itu. Nah, sebenarnya gua udah ada firasat nih bahwa di perjalanan itu kan ada tanjakan yang sangat tajam banget. Jadi gua tuh ada firasat gua harus melek nih. Gua sebenarnya capek banget tuh. Udah moto seharian kan dari pagi sampai sore, sebenarnya pengen tidur langsung tuh, cuman karena gua ada feeling ya belum kelewat tanjakan itu gua belum tenang nih, jadi gua mau ibaratnya apa ya, navigasiin si Kendil lah. Jadi ketika nanti nyampe tanjakan, setelah lewat tanjakan baru tidur, barulah gua pengen tidur. Nah, singkat cerita gua nungguin kan, pas sekitar 100 meter sebelum tanjakan tersebut gue langsung ngingetin tuh si Kendil, inget Dil, di depan siap-siap tanjakan. Oke, setelah sampai mau tanjakan dia udah kenceng tuh ngegasnya, tapi ternyata dia lupa pakai gigi 4. Harusnya lewat tanjakan kan dia setelah ngebut langsung tancap gigi 2 atau gigi 1 biar pas. Nah, dari situ langsung nggak kuat tuh mobil kita, langsung berhenti tuh di tanjakan. Wah, gue udah panik banget tuh, berhenti di tanjakan, dia rem tangan sama rem biasa, rem tak kaki. Terus gue inisiatif tuh, kan tadinya gue udah feeling kan, makanya gue punya ganjelan ban itu dari kayu, gue kan punya di belakang, gue udah siapin tuh. Gue langsung keluar, gue ganjel tuh bannya, pecah ganjelan gue yang dari kayu itu pecah sampai nggak kuat karena emang curam banget tuh, karena curam banget tanjakan tersebut. Terus langsung gue inisiatif suruh keluar semua tuh, jadi semua anak-anak gue suruh keluar, terus gue nyari batu yang lebih gede. Nah, setelah setelah gue kasih batu itu, yang batu yang pertama juga nggak kuat tuh, udah mundur mobil, udah mau, itu kan samping udah jurang tuh, meskipun ada pembatas kan, tapi kalau kita ngeluncur terlalu tajam kan tetap aja kan, kita pasti bisa nyemplung tuh. Terus akhirnya kita cari batu yang gede, si Pepet nih nyari batu yang gede, akhirnya bisa tuh. Terus setelah turun semua baru kita bisa nanjak ke yang agak landai jalurnya. Nah, setelah kita nyampe, nah kita ngakak-ngakak tuh, ketawa-ketawa di situ, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Nah, setelah itu baru dah tuh ada mobil bawa duren. Tiba-tiba dia berhenti di situ, terus bilang ke si Pepet pakai bahasa Sunda. Intinya, jangan lama-lama di sini. Gitu kan, lagi ngapain? Tadi mobilnya nggak kuat nanjak. Oh, kalau berhenti di sini jangan lama-lama. Mendingan kalau mau istirahat jangan di sini. Cari warung aja kata dia. Soalnya di sini kemarin juga baru ada habis kejadian, katanya habis satu bis meninggal semua di situ. Masuk jurang. Dan di situ emang tempatnya dia bilang angker. Makanya kemarin jangan lama-lama lah di situ, apalagi malam itu. Sekitar kita jam berapa ya? 11 ada nggak? Ya jam 11-an kira-kira. Jam 11-an ya? 10 jam 11. Makanya dia khawatir, mending kalau mau istirahat cari warung agak ke depan. Ya udah, akhirnya setelah mobil kita jalan, kita naik semua, jalan lagi, karena sama yang pedagang duren tadi dia bilang suruh buru-buru, disaranin jangan lama-lama di situ. Udah, kita semuanya masuk mobil, langsung lanjutin perjalanan lagi. Nah, dari situ gue terus tidur tuh, udah tenang tuh. Wah, gue tidur dah.
karena udah lewat tanjakan itu kan gitu. Ternyata bukan cuma Mas Catur doang yang tidur, tapi semua yang ada di situ tidur semua, entah kenapa tidur gitu ya, kayak disirap gitu. Semuanya tidur kecuali supir. Gue juga tidur kecuali supirnya tuh, si Kendil itu. Tiba-tiba bangun-bangun, gue bangun tuh pas si Kendil bilang, coba cek GPS dong, yang handphone nyalain dong, cek GPS kayaknya nyasar nih, kata dia gitu. Gue langsung melek tuh, langsung melek. Nah, terus cek GPS, pas gue lihat ini salah jalan. Pas gue lihat kanan kiri tuh si mobil kita tuh udah di bukan jalan aspal tapi jalan tanah. Terus kanan kiri tuh cuman satu mobil doang, kanan kiri cuman hutan sawit. Yang sawit yang sebelah kanan itu udah jurang, jadi pohon sawit itu bener-bener pucuknya aja yang kelihatan, bener-bener pucuknya. Jadi udah kebayang tuh seberapa dalam tuh jurangnya, hanya pucuknya gitu kelihatannya. Nah kalau yang sebelah kirinya tanah. Itu tebing, tanah gitu. Tapi jalan itu cuman satu mobil ya. Nah makanya kita langsung inisiatif cari buat muter balik. Dan itu susah banget ya. Susah. Nyari lurus dulu. Akhirnya adalah space kecil bisa buat muter balik walaupun susah mobil itu. Nah pas saat muter balik itu kan gue di baris gue duduk di baris ketiga sama si Pepet. Jadi posisi duduknya nih gue sama Kendil di depan. Yang baris kedua klien sama si Vivi nih. Kita. Nah di belakang Vivi gue, samping gue si Pepet. Berdua ya di belakang. Pas lagi muter balik itu si Vivi tiba-tiba dia ngebuka jendela. Gue nggak tahu tuh, nggak tahu kenapa tuh gue kayak khawatir gitu pas dia buka jendela. Gue tiba-tiba nyeplos, Vi jangan gede-gede jendelanya, dibukanya, tutup lagi aja mendingan. Gue kayak ngomong gitu tuh spontan aja. Gue nggak tahu kenapa Toto ngomong gitu, padahal nggak masalah kan dia buka juga, nggak masalah kan. Lagi muter balik mungkin dia mau lihat bannya atau apa. Akhirnya setelah bisa muter balik kita ngelanjutin perjalanan lagi. Jalan udah ketemu aspal lagi lagi jalan sekitar 10 menit ada nggak ya? Nggak nyampe ya? 5 menit ya? 5 menit ya? 5 menitan doang sih paling. Baru jalan sekitar 5 menit, tiba-tiba di depan gua kan si Vivi. Si Vivi bilang, "Kak, tangan aku sakit." "Kenapa nih?" "Aduh, tangan aku sakit." Gue pegang dong tangannya. Pas gue pegang, tiba-tiba saat gue pegang itu di tangan kiri gue, kayak gue ngerasa kayak ada aliran setrum yang jalan. Kayak kesetrum. Jadi dia nadi gue tuh berdenyut, tek 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 begitu tuh. Kayak ada aliran setrum. Jadi gue pegang tangan dia, berasa gitu tuh getarannya, dek 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 dek. Nah gue udah feeling tuh, wah udah nggak beres nih. Kayaknya ada yang mau masuk ke dia lewat tangan itu. Gue sih baca-baca dalam hati. Gue baca-baca, tapi mungkin emang gue nggak bisa kayak begitu dan nggak ngerti. Dia tetap kemasukan. Akhirnya dia ngamuk di situ. Tapi waktu itu sih kemasukan. Panik banget sih waktu itu dia. Kita semua panik. Teriak sih, panik banget dia. Dia ngacak-ngacak lah pokoknya, teriak-teriak gitu. Akhirnya kita pengen minta bantuan sama yang kita lewatin aja, karena di situ kita nggak ngeliat apa-apa, cuman hutan doang. Waktu itu belum ada apa-apa ya. Gue yang di depan kan gue ngeliat ada bengkel sih. Nah, kira ada bengkel tuh yang masih buka. Jadi gue inisiatif aja langsung udah berhenti di situ aja di depan, coba berhenti. Nah akhirnya berhenti tuh. Pas berhenti gue langsung turun kan. Minta bantuan. Gue pegangin si Pipi, sempet pegangin tuh tangannya. Jadi tangannya tuh gemeteran banget gitu, gemeteran kenceng gitu. Terus langsung tahu kayak gitu, gue langsung masuk ke tempat bengkel tersebut yang ternyata masih banyak anak-anak nongkrong di situ. Ada sekitar 5-6 orang. 5-6 orang. Terus tolong nih, minta tolong dong, ini teman saya nggak tahu kenapa nih. Terus anak bengkel tuh terus nyamperin ya. Itu nyamperin dia
udah tahu Nah, pasti ini. itu kesurupan. Terus si itunya juga yang kesurupannya setannya udah tahu juga. Maksudnya orang sini pengen nyembuhin dia nih, dia udah nggak mau dibawa keluar. Akhirnya dibawa keluar, kita masukin ke, jadi di bengkel itu ada rumah kecil ya. Iya. Ada kayak sofa gitu, ditidurin lah si Vivi di situ. Dan di situ ada yang dituain lah di bengkel itu, si AA-nya ya. Ya ternyata AA-nya itu bisa ngobatin gitu. Dia bisa ngerti yang begitu-begitulah. Lumayan cukup lama sih itu ya, bisa diobatin ya. Dikasih minum terus dibaca-bacain gitu. Tetap dia ngamuk tuh, masih ngamuk aja tuh. Terus dia ngomong bahasa Sunda gitu ya. Apa artinya? Gue makan lo kata si AA-nya. Lu kalau nggak keluar gue makan lo katanya gitu. Akhirnya keluar dah tuh setannya, jinnya keluar. Habis itu keluar, dia lemes ya kan, udah sadar. Kita kata si AA mending ngelanjutin perjalanan lagi soalnya udah malam ya. Iya, gitu jam 12-an tuh. Kalau bisa buru-buru. Sebelum jam 12 deh, setengah 12. Kalau bisa mau jam 12. Lewat polsek udah jam 12 ya. Sebelum jam 12 sudah harus lewat polsek karena sebelum lewat polsek itu kita ngelewatin hutan-hutan lagi katanya lebih gawat kata si AA. Jadi kita pokoknya sebelum jam 12 harus ngelewatin itu hutan-hutan itu karena si AA tahu ini yang nempel atas si AA dari yang tikungan tanjakan yang tadi, tanjakan Rattle S tadi tuh yang curam. Akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Akhirnya di jalan nggak ada apa-apa ya di hutan itu. Tidur tuh tidur. Nah, gua udah tenang tuh, udah bisa disembuhin lah. Gua tidur tuh. Tapi cerita ini nggak berhenti sampai di sini. Jadi setelah lewat polsek, gue pikir kan udah aman ya, kita udah nggak di hutan lagi, kita udah di kota-kota, udah rame orang dagang segala macem. Gue mulai mereview lah masih Pepet tadi tentang kejadian yang tadi. Nah yang lain sih pada tidur. Nah kalau si Vivi gue lihat nggak tidur tapi dia tenang aja biasa. Maksudnya nggak tidur tapi dia diem aja, nikmatin perjalanan. Terus gue nge-review sama si Pepet. Gue bilang gini, Pet, kayaknya soket yang tadi, padahal gue pakai bahasa gaul loh, asik. Soket tuh setan ya. Soket yang tadi kayaknya penunggu itu Pet ya, penunggu tanjakan yang tadi mobil kita nggak kuat. Iya Bang Abi, kayaknya yang tadi tuh soket yang tadi tuh yang masuk di CVV begini segala macem. Udah kita cerita itu. Tiba-tiba si Vivi kan di depan gua nih, dia nengok ke belakang ke arah muka gua, terus dia bilang dengan suara kayak suara nenek-nenek gitu, dia bilang serius, suaranya kayak nenek-nenek. Suaranya serak gitu. Kalian pikir kalian pintar, kalian hanyalah orang-orang bodoh. Kami semua masih di sini, anjing. Gue merinding. Gila lu. Gue lagi cerita gitu tiba-tiba dia nengok ke gua ngomong kayak gitu. Kalian pikir kalian orang-orang pintar, kalian hanyalah orang-orang bodoh. Kami semua masih di sini. Oh, mampus, dia kesurupan lagi, Bor. Dia ngamuk-ngamuk sampai yang tubuhnya tuh kaku kayak apa? Kayak kayu. Itu tidur. Gue bingung dah tuh. Dia benar-benar bisa telentang gitu ya, telentang gitu. Padahal dia kan di tengah posisinya. Kalau orang, jadi badan di kalau orang kan kalau orang kan udah pegel. Jadi ini bangku, lehernya di sini, kakinya di sana deket kursi. Iya, di samping yang nyetir di sana. Itu gua panik, apalagi si klien udah ketakutannya udah begini. Udah kita abaikan aja lah. Dia udah ketakutan lah istilahnya. Nah, gue megangin ya masih Pepet, gimana megangin kakinya tuh, terus lurus aja. Ada yang bilang, udah ke masjid aja, bawa ke masjid. Nah, gue mikir lagi kalau ke masjid kan jam segini, jam 12. Iya. Ada siapa di masjid jam 12 malam? Udah jangan, percuma kita ke masjid. Jangan ke masjid. Nah, terus akhirnya gue pelan-pelan tuh suruh si Kendil, dia pelan-pelan aja nih kita cari tempat Dil. Nah, pas itu udah jalan raya sebenarnya, terus
gue ngeliat tuh sebelah kanan kiri. Nah untungnya ada tuh tukang nasi goreng masih buka, dan ada satu orang tuh pakai peci. Gue lihat banget tuh, masih inget banget. Ya udah situ aja, nyebrang Dil. Nah akhirnya Kita langsung nyebrang tuh, kita minta tolong dah tuh ke si AA ini yang di depan nasi goreng. Ya, dia pelanggan nasi goreng tersebut. Bukan ownernya ternyata dia. Oh itu ternyata ownernya ya. Iya. Bosnya yang punya ya. Yang punya. Oh iya. Nah setelah itu kan dia udah ngamuk gak karuan tuh, udah sempet kabur. Gue takutnya sih pegangin dia, takutnya dia kaburnya ke jalan. Kan jalan masih rame. Jalur utama. Takutnya malah ketabrak, makanya kita tahan di situ. Dia ngamuk-ngamuk, kita tahan. Sebenarnya sama si A-nya sih cuman diginiin aja, dibaca-bacain gitu, dia ditunjuk begini gue lupa. Ditunjuk gitu, dia udah ngamuk-ngamuk, udah ketakutan, udah kesakitan. Tapi susah banget. Tapi nggak mau kabur. Nggak mau keluar bener-bener. Dan dia ditanyain tuh, yang bikin gue serem tuh ketika ditanyain tuh sama si A tersebut, lo ngapain, mau lo apa gitu. Gue serem, yang bikin gue merinding sampai saat ini tuh, gue tuh pengen jadiin kalian semua tumbal. Waduh, jadi langsung shock, bener-bener shock di tanjakan itu. Sebenarnya kita udah diincar buat dimatiin. Jadi mau dimatiin semua. Terus nah yang masukin si ini tadi, dia pengennya si Vivi aja, dia pengennya satu orang aja, tapi temannya pengennya semua si rajanya itu ya, si raja jinnya itu pengennya semua. Kita mau nggak tahu dah itu mah. Akhirnya dengan bantuan si AA itu alot banget itu, dari jam berapa, jam 12:30 kali ya sampai situ. 12:30 itu alot banget, dia ngeluarin si jin tersebut dari dalam tubuhnya. Itu susah banget. Terus kadang udah keluar, ntar masuk lagi yang lain. Udah keluar, masuk lagi. Bingung. Masuk lagi terus. Dia sebenarnya kadang-kadang kalau pas masuk jin yang lain kita ajak ngobrol bisa tuh, kita ajak bercanda juga kadang. Saking stresnya kita kan, paniknya kita, kadang kita ajak bercanda aja. Itu yang terakhir yang bisa diajak bercanda. Ngobrol tuh. Itu sampai gua tanya namanya, terus kenapa dia di situ. Jadi dia pas gua tanya, pas si AA lagi balik untuk ritual ngasih air ke kita. Nah di situ kan di mobil gua tanya-tanya tuh sama si Pepet. Gua tanya namanya siapa, dia bilang tuh namanya Aisyah. Oh iya. Kenapa lu masuk sini ke tubuh temen gua? Disuruh, ada yang nyuruh katanya di sana di tanjakan itu. Rajanya ya kali ya. Ya udah, lu emang meninggal kenapa? Katanya dia meninggal kecelakaan di situ juga. Gue sih nggak tahu namanya jin. Namanya jin kan tukang bohong. Kita nggak usah 100%. Terlalu percaya. Kata dia gitu, meninggal di situ. Terus disuruh bosnya, teman-temannya untuk nyelakain kita. Nah, gue bilang sama si Aisyah itu, kalau gue kirimin Al-Fatihah, lu pulang ya, balik ya, jangan keluar dari tubuh teman gue. Dia bilang iya aja. Tadinya mau ya? Tadi mau. Pas gue bacain Al-Fatihah, kirimin Al-Fatihah, dia ngasih kan dia ngasih nama bintinya juga tuh, nama orang tuanya. Kita kirimin Al-Fatihah tuh sama si Pepet. Ternyata dia nggak balik juga. Kenapa? Ngibul. Kenapa? Katanya nggak berani balik kalau nggak ada hasil gitu. Nggak berani dia balik. Akhirnya si AA-nya balik ya. Balik lagi. Si AA balik sekitar di situ. Kita di warung itu udah hampir 1,5 jam lebih ya, hampir 2 jam ya. Lama, dari setengah 1 sampai jam 3 kalau nggak salah, 2 jam setengah. Iya, di situ akhirnya si A kan tadi balik dulu tuh untuk dia mungkin mau ritual atau apa. Karena bandel banget nih. Karena bandel banget, nggak mau keluar. Akhirnya dia balik bawa botol air satu botol aqua. Di dalamnya tuh ada rajahnya, ada kertas yang ditulis tulisannya merah ya. Tulisannya merah, terus bau kayak minyak gitulah di dalam air itu. Si AA bilang ini air semua yang ada di sini minumin, habis itu dicepretin ke
mobilnya disiram juga di beberapa penjurunya. Habis itu kalian pulang kata dia gitu. Udah tuh diminumin. Padahal kan Akhirnya statusnya belum keluar dia. Tapi dia kembali ke sadarannya sedikit demi sedikit. Jadi ibarat si Vivi ini balik sedikit demi sedikit balik dia udah kita nanya udah mulai normal tuh. Gue juga udah ngerti, udah jelas. Tadinya kan kita tanya apa nggak tahu, dia ngalor ngidul. Gue juga ngeri sih itu sih. Soalnya ya gue takutnya yang kayak pertama iya, takutnya ngibul doang. Iya, ngibul. Ya, ternyata masih ada di situ. Nah, habis itu si Vivi udah lumayan balik ingatannya, kesadarannya, terus dia ke toilet kan. Ya, dia ke toilet, numpang di warungnya si AA itu. Jadi dia tingkat 2 gitu warungnya. Itu di atas. Ke toilet ke atas, terus turun lagi. Pas turun, nah kita kan jalan tuh. Gua, si Pipi, terus siapa nih? Ada lu apa si Kendil apa siapa gitu. Jalan di depan, tiba-tiba lagi jalan kita mau ke mobil mau pulang. Si Vivi ini kayak ada yang jorokin, bener-bener itu mah nyumsep dia. Kita lagi jalan biasa, jalan santai mau ke mobil, tiba-tiba dia nyumsep si Vivi itu. Kayak ada yang dorong banget. Dia bilang sandung ya, bukan sandung. Beda. Dia bilang ada yang dorong. Siapa yang dorong? Tega banget sih. Nggak ada yang dorong orang. Kita ngapain? Coba kita ngedorong dia kan. Kata dia ada yang dorong sampai dia luka. Padahal nggak ada yang dorong tuh. Nah bingung. Dalam pikiran gue mungkin ya nggak tahu ini mah. Gue nebak-nebak doang. Mungkin si Jin itu mau masuk lagi, cuman karena udah kita dikasih apa penangkalnya ya, tadi sama dia membal lagi gitu kali mungkin ya. Gue nggak tahu. Mungkin pas dia mau masuk, yang ini mental juga. Jadi jatuh si Vivi. Soalnya kayak dijorokin. Waktu itu kan dia sebenarnya masih setengah sadar, masih ini. Soalnya kenapa? Pikirannya. Yang diajak pulang arahnya beda. Ya, diajak pulang dia pengennya ke arah kiri, harusnya kan ke kanan, ke arah Jakarta. Ke kanan. Nah, dia malah pulangnya bukannya ke arah sana. Sana mah ke tanjakan yang tadi lagi. Wah, itu serem banget. Itu serem. Ini udah sadar belum ya? Terus gua bilang, gimana nih udah insya Allah nggak apa-apa katanya kan ya. Akhirnya ya kita dengan modal Bismillah aja. Iya, Bismillah aja udahlah. Lagian kita udah capek juga, udah panik, udah mau subuh. Terus dia itu besoknya mau kerja, gue takutnya itu kalau mau nginep atau tinggal di situ nggak masalah istirahat lagi ya. Masalah, cuman kan dia posisinya besok kerja, dia kan karyawan kan, kalau kita kan freelance, nah gitu kan. Nah akhirnya kita terpaksa ya udahlah nggak apa-apa lah, kita pulang aja lah, Bismillah aja. Akhirnya terus ya udah gue aja yang nyetir, akhirnya gue yang nyetir tuh. Kita pulang ke arah lanjutin perjalanan. Itu sepanjang perjalanan gue bener-bener kita semua zikir, terus zikir, semua baca doa, kita baca ada semua. Nggak ada bercanda lagi, udah kita serius semua. Si Vivi tidur. Dia tidur doang, nggak ada respon apa-apa, dia tidur. Toto kita bangunin udah nyampe Tangerang, udah nyampe rumah dia. Nah terus selang berapa harinya tuh dia main tuh, terus kita interogasi tuh. Katanya dia nggak inget apa-apa tuh. Dia nggak inget apa, emang kenapa terakhir, sih? Emang kenapa sih diketahui gitu? Aduh. Terakhir inget dia katanya tidur pas balik abis makan jalan, terus tidur. Ingetnya bangun-bangun di rumah. Aduh. Nggak inget apa-apa dia. Ingetnya dari jalan tuh kita pulang itu dia tidur, terus ingetnya tahu-tahu udah di rumah. Padahal kita yang ini, waduh. Terus dia ternyata drama panjang. Ibunya itu ternyata bisa melihat ya, bisa punya. Oh iya, dia cerita. Pas pulang nggak boleh masuk dulu tuh sama ibunya. Kata ibunya, lu kok balik bawa teman banyak banget gitu. Kita langsung shock lagi, si Vivi cerita begitu. Nyokap lu bilang begitu? Iya. Terus abis itu dia ambil wudhu dulu tuh di depan rumahnya, dikasih air lah sama nyokapnya. Habis itu baru masuk. Nah ternyata nyokapnya tuh bisa ngeliat. Nah itu ternyata dia bawa temen katanya banyak.
Itu mungkin yang dari tanjakan itu ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas pelajaran yang kita petik apapun, lu dari manapun, kalian dari manapun, kalau pulang ke rumah cuci tangan, cuci kaki itu emang penting banget. Ya. Gitu, ya. Itu benar-benar bisa mengurangi energi negatif. Benar. Makanya kan orang dulu kan bilangnya begitu kalau Iya. mau masuk, apalagi lu dari luar terus langsung masuk kamar, Ya. bisa diomelin. Iya, benar. Biasanya ada air dulu, lu cuci kaki, cuci tangan, baru lu masuk. Biasa gitu. Itu buat ngelunturin energi negatif yang mungkin nempel. Iya, tapi itu emang benar-benar pengalaman mistis yang paling serem banget sih. Iya. Gua sih. Gue juga belum pernah sih kayak gitu. Baru itu doang. Ya kalau cuman kesurupan sih masih Nah, kalau sering orang lah. yang Kalau kesurupan ya, pernah. masih. Cuman yang kayak begitu lagi di perjalanan, lagi di mobil. Ya itu di mobil terus lama. perjalanan, terus lo tahu ditanyain si jinnya ngomong apa, itu yang bikin gua shock banget tuh. Iya. Dia ngomong mau di Matiin, jatuhin, curang ya. semua itu benar-benar. Sampai sekarang pun gua masih belum berani lah istilahnya ke tempat situ lagi. Gue sebenarnya masih belum berani, cuman kalau emang terpaksa sih ya mungkin dengan bismillah aja sih. Cuman untuk saat ini belum ada pikiran untuk lewat jalan itu lagi sih, itu aja. Tapi emang jalan itu setelah gue baca-baca berita Browsing ya, udah bener browsing, emang udah banyak banget makan korban dan Iya. emang udah angker banget. Karena di samping angker, karena emang jalannya tuh bahaya, Iya. berbahaya, makanya banyak kejadian karena jalanannya emang bahaya. Tapi emang pas gue browsing itu ya 2 minggu sebelumnya emang bener ada bis nyemplung itu. Iya, satu bis Emang meninggal semua. banyak di situ. Gimana nggak serem lo udah tahu kayak gitu, diceritain kayak gitu, terus pas kesurupan dia bilangnya kayak gitu setannya. Bener-bener. Tapi kita alhamdulillah banget kita masih diberi umur panjang ya. Iya. Masih Amin. diberi umur panjang, mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa. Ini cerita ini semoga menjadi pengalaman buat kita semua, buat kalian semua. Jadi intinya jangan panik dulu, jangan panik, cari solusi, berdoa. Ya kita dikasih pertolongan yang benar-benar kita berhenti di tempat yang tepat, di waktu yang pas. Ya. 2 orang itu alhamdulillah orang baik semua, Dan emang ngerti, alhamdulillah dan bisa. ngerti kayak gitu semua. Benar-benar kita diselamatin banget. Itu terima kasih banget sama Allah. Sama satu lagi sih pesan gue, jangan kalau kita lagi di luar bangsa begitu kan, dia kayak kita juga ada RT, Iya. ada RW, dia juga punya kekuasaan teritorial ya. Kita Benar-benar. jangan sembarangan masuk situ, ngomongnya jangan sembarangan, dijaga, Iya, attitude-nya betul. dijaga karena dia punya wilayahnya masing-masing. Kita saling Gitu. menghormatin aja lah. Menghormatin. Ya demikianlah kisah kami berdua yang kita alami. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.